makan ember ya? Enggak. Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, memiliki potensi lokal daerah yang cukup menjanjikan seperti budidaya lele. Berawal memanfaatkan lahan pekarangan, masyarakat di desa ini memiliki semangat menjadi pembudidaya lele. Sejak kapan ini Pak? Bisa diceritakan awal mulanya? Sudah 3 tahun lalu, berapa tahun. Semangat yang luar biasa ditunjukkan Supriyadi, salah seorang masyarakat yang berupaya memanfaatkan pekarangan di belakang rumahnya untuk budidaya lele. Ini ya, apa? Stres tadi habis di apa namanya? Tambah air di sini dari situ. Budidaya lele dibuat dengan bioflok yang dapat dimanfaatkan untuk ternak lele secara intensif. Budidaya seperti ini selain dapat mengetahui perkembangbiakan lele, juga dapat mengontrol makanan yang akan diberikan. Oh iya, Pak. Ada indukan sengaja taruh di situ, indukan. Tempat induk. Keterbatasan dana ternyata tidak mengurangi keinginan Supriyadi mengembangkan lele, karena selain hobi juga dapat menambah pendapatan. Tiga tahun lalu, hampir 4 tahun. Dulu kami belajar pelihara lele ini ada teknologi baru, Bu. Namanya pelihara lele di kolam bulat inilah. Terus dikasih aerator. Nah, nanti kotoran dari lele ini diolah lagi dengan aerator tadi ini. Jadinya bioflok namanya. Jadi flok itu dimakan iwak, jadi pakannya hemat awalnya. Tapi pada perjalanannya ternyata biayanya mahal bioflok itu karena harus pakai listrik. Jadi terakhir ini kami coba balik ke sistem konvensional. Jadi tidak lagi pakai aerator. Bioflok itu kan, Bu, bagus untuk di perkotaan. Jadi lahan sepinian, jadi kita bisa pelihara satu kolam. Misalnya diameter 2 itu bisa 2000, diameter kayak begini diameter 3, ini diameter 2,5 itu di sana itu bisa 5000. Nah, di sini bisa 3000, 4000 gitu. Nah, kalau konvensional ini kan paling tidak ini 1000 satu kolam. Jadi kalau sisa kepadatan itu memang masih efektif nian yang apa tadi bioflok. Cuma ada itu ekstra biaya yang keluar dibanding dengan konvensional, itu biaya listrik.
yang harus pakai aerator 60 watt per kolam tadi. Nah, memang ya pada tebar bagus ya, tapi dengan biaya probiotik, harus probiotiknya kuat, kemudian harus listriknya harus jalan 24 jam, mati lampu masalah dia, bisa mati. Hobi ini didukung keluarganya yang juga turut andil dalam memelihara lele dengan setiap hari memberikan makanan yang berasal dari sisa-sisa sampah rumah tangga. Ini sudah fermentasi. Inilah yang sudah jadi. Tambah sedikit kan di sana. Ada di saat fermentasi yang ada istilah lalap BSF itu. Budidaya lele selain dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga, juga sebagai penghilang rasa stres selama bekerja seharian. Kerja keras Sukriyadi dan istrinya mampu mengajak masyarakat untuk beternak lele di pekarangan rumah. Jadi kayaknya itu yang menurut informasi, kayaknya yang cocok dikombinasikan pakai. Karena saya kan buat dewe makan. Budidaya lele dapat mendorong masyarakat lain menambah pendapatan yang cukup lumayan, selain dapat mengangkat ekonomi desa. Ya, alhamdulillah bisa untuk makan sendiri, jadi lebih murah dana pengeluaran per bulan karena kita menikmati hasil sendiri. Iya, jadi sisa-sisa makanan yang ada di rumah itu jadi tidak terbuang percuma, jadi bisa kita langsung berikan ke ikan lele tadi untuk bahan makanan ikan lele kan, jadi tidak terbuang. Lelenya juga kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak lagi untuk membeli pakan lele. Makannya. Biasanya itu dikasih setiap pagi hari saja, Bu. Jadi sesudah makan malam, makan siang dan pagi hari itu jadi kita kumpulkan untuk diberikan di pagi hari. Selain itu juga manfaatnya banyak sekali. Jadi kolam ikan lele itu bisa kita manfaatkan juga untuk menanam kangkung, kemudian airnya juga kita manfaatkan untuk menanam sayur-sayuran di sekitar rumah kita, juga untuk kembang-kembang kan, bunga-bunga kan sekarang lagi tren bunga-bunga. Jadi kalau disiram pakai air ikan ini lebih organik, jadi pupuk organik, sama saja seperti pupuk organik cair. Keberadaan budidaya lele di Desa Parit membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
Kegiatan masyarakat Desa Parit dengan budidaya lele ternyata telah ditekuni sejak dulu. Namun, akibat pakan yang mahal, masyarakat banyak yang beralih ke usaha sektor lain. Ikan nilainya di dalam. Ada, tapi tidak banyak. Oh. Tidak banyak. Ikan nila agak besar. Ini untuk makanan ikan lele bisa, Pak? Ini lele. Untuk membudidayakan lele perlu keuletan dan kerja keras, mulai dari menyediakan pakan yang berkualitas sampai menyortir ukuran lele yang seragam. Aslinya itu difermentasi. Kalau langsung begini kurang. Bertahan hidup untuk nahankan hidup dia weh. Ya kalau pacak ya ada bantuan apa jenis pakan pelet apa mana itu apa bibit. Aku dah ya. Lele yang ukuran besar dikelompokkan menjadi satu agar dapat dikembangbiakan menjadi indukan. Melalui budidaya lele, setidaknya dapat membantu ekonomi keluarga sekaligus menopang ekonomi desa. Kalau normal harus rajin, Bu. Kita harus rajin. Petani lele ini harus rajin merekayasa pakan. Kalau kita pakai pelek bae itu ya untungnya ada tapi tipis. Paling satu kolam itu per 1000 kayak gini 1000. Paling untuk 300.000 per kolam. Kami mix, Bu. Jadi waktu kecil sampai umur 2 tahun 2 bulan itu harus kita pakai pelek karena kondisi fisik iwak itu kan masih kecil. Nah, setelah besar mulailah kami rekayasa pakan. Pertama rekayasa pakan itu pakai sistem fermentasi, Bu. Nah, sistem fermentasi itu kita karbohidrat dari dedak. Nah, ada dedak yang halus namanya bekatul. Nah, bekatul itu kan relatif murah, cuma 4.000 sekilo. Paling mahal 5.000, 4.000 lah rata-rata. Dibandingkan dengan pelek 10.000, 11.000 per kilo. Nah, nanti untuk proteinnya kita tambah dari, bisa dari pelek juga kita campurkan. Atau kita dari ikan asin, Bu. Cuma kalau kebanyakan asin lele ini juga kurang bagus. Kurang bagus. Nah, jadi kita bisa akhirnya biaya. Nah, untuk sementara saya juga pakai cenggondo, Bu. Nah, kebetulan di sana itu ya ada pengolahan. Kami pakai cenggondo, ada namanya mata lele, ada namanya azola kami kembangkan itu. Nah, karena kalau kolam kebetulan kosong banyak seperti ini membantu nian. Bisa kami dapat itu sekarung per hari, paling kurang seember per hari. Yang itu. Nah, itulah yang akhirnya bisa menurunkan pakan itu sampai 6.000 per kilo panen. Tapi kalau tidak ada azola itu ya 8.000 lah, Bu, per kilo. Kalau pelek mahal lagi, bisa sampai 14.000, 13.000 per kilo. Pengembangbiakan lele di Desa Parit terus ditingkatkan melalui kelompok masyarakat, sehingga dapat saling membantu, terutama dalam pengadaan bibit. Airnya dari mana nih? Airnya. Pak, ada bibit tubuh saya masuk ini. Ini yang ini dapat itu, Mas. Induk ah. Saya nak dikantongi ya. Oleh-oleh. Goreng apa kayak di rumah? Untuk oleh-oleh. Warna putih. Putih kan dapat itu kan? Ya, ini induknya. Babon. Tuh, yang itu. Kan pembuatan mak kali itu no. Tuh, mak kali itu. Yang dapat, dapat sebelum salah ini. Siap. Tenang. Pintu. Tak mau ni. Lebih nonton ni. Pertama nak diam-diam. Mama
panen. Pikirin kalau beli di luar galak. Semangat yang ditularkan Sukriyadi ini dapat menjadi motivasi masyarakat untuk berusaha secara mandiri. Oh, masuk dari TPRI. Oh, itu kolam yang untuk Bengkalai. Iya, Upaya pemanfaatan pekarangan rumah didukung pemerintah desa dengan mencarikan solusi pemasaran lele. di Covid ini ya. Pernah diusahakan, cuma belum berhasil. Desa Parit sebagai perlintasan masyarakat yang akan menuju ke Kabupaten Ogan Ilir, bahkan ke kabupaten lain, serta ke Pulau Jawa, diharapkan dapat menjadi sentra budidaya lele. Sebagian besar ada juga yang ternak ikan lele sama ikan nila. Cuma semenjak zaman COVID-19 ini, ya banyak yang rubuh terela, Bu. Ya sebagian besar istilahnya ada yang juga bertahan, sebagian banyaklah yang tidak tahan lagi dengan semenjak zaman COVID-19 ini, Bu. Biasanya dijual kemana, Pak? Dijualnya kadang-kadang kita jual ke kalangan Indralaya Utara, kadang uang yang dari Indralaya datang ke Desa Parit. Kalau kita nih yang kebagian untuk masyarakat kita sini, ada yang sebagian di lahan-lahan rumah, ada juga sebagian yang di belakang rumah jalalah berbentuk kolam. Kalau kepengennya dari Pak Kades ini, kami berharap khususnya Desa Parit ini, Kecamatan Indralaya Utara ini, ada investor dari luar, kepengennya dia menanamkan modal ke desa kami ini, Desa Parit. Ini yang sudah siap panen ya? Ya ini siap panen ini. Cara jual itu faktor apa lah Pak? Sejak corona kan pecel lele tutup. Oh, Nah ini baru mulai buka. ini sudah ada konsumen tetap Pak? Dijual di Yang ngambil ke Budidaya lele ini menjadi andalan ekonomi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Produksi lele dikembangkan lagi menjadi indukan dan dikembangbiakan menjadi bibit untuk budidaya lele. dulu yang besar. Oh, ini panen. Itu emaknya itu. Umaknya. Ular bang juga. Lele yang siap panen dikeringkan terlebih dahulu di bak penampungan sehingga lele dapat dijaring dengan mudah. Yang besar-besar ini. Iya. Yang idealnya itu sekilo berapa? Sementara lele dengan ukuran besar yang siap dipanen di bioblok dipisahkan serta dijual ke pasaran atau masyarakat sekitar. Ini jenis kelamin jantan. Nah ini. Nah,
Itu pelirnya. Nah, ini tidak pada tebar namanya. Jadi kita kasih ukuran ini paling sisa inilah. Kalau yang masih anakan itu yang di 2 kolam itu Iya, ya? 3 kolam itu. 3 kolam itu. Ya, ya. Nah, yang besar itu lagi dipindah lagi ke sini untuk 3 kolam. Buang. Yang tadi ya? 3.000 4.000. Nah, nanti dibagilah di sini 1.000 Biar tidak ya. saling makan. Cepat besar kalau. Kita nyelip jenis albino, Pak. Ya, albino. Ada baik 1 2 yang Padahal kalau digoreng berubah warnanya, Pak. merah juga kan. Hah? Ya. Di kolam. Ya. Ayo, Kak. Panen lele dilakukan secara bersama-sama dengan warga sekitar, sehingga lele ini siap untuk dipasarkan. Panen, Pak. Karena kalau dia kekeringan. Semangat para warga di Desa Parit patut dijadikan contoh bagi desa lain dalam budidaya lele secara mandiri. Thank you.